Oke guys, kembali lagi dengan saya di Sepi Channel. Pada video kali ini saya ingin melakukan praktikum tentang paradigma OOP dan penjelasan lain tuh. Oke. Jadi yang pertama-tama kita buka adalah PCAM. Dan di sini saya sudah mengetik banyak source code atau fungsi-fungsi dari paradigma OOP tadi. Jadi pertama-tama kita akan melakukan praktikum dalam proses pembuatan kelas. Nah, kelas di sini adalah kerangka untuk membuat suatu objek atau atribut-atribut. Kelas body, ada yang namanya kelas body, terdiri dari semua pernyataan berupa atribut, fungsi, dan data dari kelas ini. Ada kelas kan ya. Oke. Jadi dalam kelas ini ada yang namanya docstring atau string, dokumentasi yang bersifat opsional. Artinya bisa ada atau tidak. Oke. Kita langsung saja ke pembuatan kelas sederhananya, dan di sini adalah source code-nya. Pada bagian kelas kita menggunakan nama karyawan. Nah, di sini bawah sini adalah dasar untuk semua kelas karyawan. Dan dep init help ini adalah sebuah konstruktor. Ini adalah sebuah metode. Nah, metode ini digunakan untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Oke. Self ini sebagai fungsi, sebagai argumen saat memanggil fungsi-fungsi. Nih, nama ada gaji, dia memanggil itu kan. Oke. Dan di sini terdapat instansi objek. Sini instansi objek ini untuk membuat sebuah kelas. Jadi di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Dan kita dapat mengakses project yang sudah kita buat ini menggunakan operator titik. Di sini kita bisa akses menggunakan nama kelasnya. Setelah itu mari kita coba jalankan programnya. Oke, agak lelet. Oke, dan di sini sudah terlihat ada nama Wahyu, gaji 1 juta, Eka 2 juta, Tabarana 3 juta, dan di sini ada total 3 karyawan. Oke, programnya berhasil ya. Selain itu kita bisa melakukan pengubahan atribut project. Sini kita coba buka search code yang ini. Nah, sini kita bisa lihat program yang kelas sederhana tadi kita ubah atributnya. Sini kita menambahkan atribut, ada karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3 lagi, tapi dengan nama yang berbeda. Di sini ada Ratna, Bambang, dan Suratna. Oke, coba kita jalankan source code-nya. Dan sini pertama-tama ada total 3 karyawan yang tadi. Dan setelah diubah, dia menghasilkan total 6 karyawan karena ditambah dengan 3 karyawan tersebut. Ya, kita mengubah jumlah karyawannya. Oke, programnya berhasil. Dan selain itu kita menambah atribut objek. Jadi kita menambah atribut objek. Sini tadi ada 3 atribut, jadi kita tambah 3 atribut lagi.
Coba kita jalankan programnya. Oke. Jadi setelah kita tambah, total karyawannya ada 6 ya, kayak tadi kurang lebih. Tapi di sini sudah ditambah. Oke. Tadi itu baru mau mengubah. Oke, source code-nya berhasil. Kita lanjut ke source code selanjutnya. Ada yang namanya memodifikasi atribut. Nah, di dalam memodifikasi atribut ini kita menggunakan fungsi-fungsi seperti dan namanya getter, setter. Di sini ada getter, ada setter, ada deleter, tr, dan sini ada fungsinya. Sini setter ini untuk memeriksa apakah objek memiliki atribut tertentu atau tidak, dan getter untuk mengakses atribut project, dan starter untuk mengatur nilai atribut, dan nih nilai, dan delete tr untuk menghapus atribut dari objek. Dan coba kita jalankan. Apakah berhasil? Oke. Di sini berhasil. Meskipun ada error, tapi saya jelaskan lagi bahwa untuk line print ini di line 41 tidak dapat dieksekusi oleh Python karena di dalamnya terdapat fungsi yang mewajibkan gaji harus dinilai. Jadi dia tidak dapat dijalankan. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke atribut kelas built-in. Oke, di sini atribut kelas build. Jadi setiap kelas di Python ini dia memiliki atribut bawaannya. Kita dapat mengakses atribut tersebut menggunakan operator titik. Atribut-atribut tersebut seperti ini. Ada dictionary, ada ini dictionary, ada doc, name, modul, message. Nah, fungsi yang ini dia berfungsi untuk mengisi namespace dari kelas. Sedangkan doc ini dia berfungsi untuk mengakses string dokumentasi dari kelas. Nih, ada name sebagai nama kelas. Ada modul ini dia kelas didefinisikan nih. Nih modul. Oke. Sedangkan ada basis terakhir dasar dari kelas. Dan coba kita jalankan source code-nya. Oke, sini ya. Sini sudah dicetak dasar kelas untuk semua karyawan. Dan ini ada main, dia mencetak main. Ini nilai atribut di mode interaktif. Oke, berhasil. Dan selanjutnya kita ke materi penghancuran objek. Oke,
Pada penghancuran objek ini, Python akan menghapus objek yang sudah tidak terpakai secara otomatis untuk menghemat memori. Kolektor sampah pada Python ini berjalan saat program dieksekusi. Jadi setiap kita melakukan running pada program ini, nilai dari penghapusan memorinya itu berubah-ubah, tidak sama. Oke, coba kita jalankan. Sini ada 23 ya, nilai depannya aja 235. Coba kita jalankan sekali lagi. Oke, sini ada 166. Nilainya berubah-ubah tergantung dengan kolektor sampah yang ada pada program ini. Oke, selanjutnya kita akan selain itu sini ada sebuah metode baru yang namanya del. Del ini merupakan destruktor. Oke. Ketika kita menghapus sebuah objek, maka kita akan menggunakan metode ini, del. Oke. Kita ke materi selanjutnya, ada yang namanya pewarisan, inheritansi. Biasanya pewarisan ini sudah kita kenal sejak SMA, oke, sejak di sekolah. Tapi di sini kita menerapkannya pada program Python. Pewarisan ini adalah sebuah kelas yang memiliki sebuah karakteristik dan menurunkannya ke kelas yang baru. Biasanya untuk menurunkannya itu kita harus mempunyai induk. Oke, kita ke programnya ini. Jadi di sini kita memasukkan kelas induk, kita mendefinisikannya, dan di sini kita menurunkan karakteristiknya di sini. Dan sini kita membuat kelas lagi, kelas anak atau karakteristik dari induk tadi. Sini kita deskripsikan, dan C sama dengan anak ini dia instansi kelas anak. C child method, anak memanggil metodenya. C parent method memanggil metode induk. C set attr 200 kembali memanggil metode induk. C get attr kembali memanggil metode induk. Coba kita jalankan programnya. Oke, sini sudah berhasil programnya. Dengan cara yang sama, kita bisa mewariskan beberapa induk setelah anak, seperti misalkan selain kelas anak ini kita bisa membuat kelas-kelas lain lagi. Ada kelas A, kelas B, kelas C, dan sebagainya lagi ya. Karena kita juga tetap menggunakan karakteristik dari induknya. Oke. Yang materi selanjutnya ada overriding. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai overriding ini. Overriding ini memodifikasi, mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk ke dalam kelas anak. Oke, seperti ini contohnya. Kita jalankan. Oke, nih dia memanggil metode anak, jadi dia memodifikasi metode yang sudah diturunkan dari kelas anak.
Selanjutnya kita akan bahas materi overloading operator. Kita buka. Oke. Jadi di sini kita misalkan membuat satu kelas vektor. Kita bisa mendefinisikan metode add dalam kelas kita untuk melakukan penjumlahan vektor ini, dan kemudian operator akan fungsi sesuai kehendak kita. Oke, kita jalankan source code yang telah kita ketik sebelumnya. Vektor 9,8 di P1 P2 5 tambah 4 9 dan 10 tambah min 2 sama dengan 8. Oke. Dari selanjutnya kita lanjut ke menyembunyikan data atau data hiding. Jadi sebuah atribut objek dibuat terlihat ataupun tersembunyi dari luar kelas. Caranya di Python ini kita memberi nama atribut diawali dengan tanda underscore 2 kali. Atribut tidak akan tampak dari luar kelas. Oke, coba kita jalankan nih. Oke, jadi dia programnya berhasil. Oke, mungkin cukup sekian mengenai penjelasan dari Object Oriented Programming atau OP ini. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemrograman Python dengan framework IPMD menggunakan paradigma OP. Jadi dialentika merupakan pendefinisian kelas di mana nama kelasnya yaitu struktur berdasar dari aplikasi. Sedangkan MDApp di sini sebagai parent untuk kelas induk. Satu lagi satu kelas anak bisa memproduksi karakteristik dari satu atau beberapa kelas induk. Oke. Mungkin cukup sekian mengenai praktikum kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye bye.